Baik. Kemarin ada yang sakit? Ada Bu. Ada. Kemarin sakit, sekarang udah sehat. Sehat ya. Baik. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa ya. Silakan. Saya masih ingin berdoa. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Agus ya udah memimpin berdoa. Oke, kemudian kita presentasi terlebih dahulu ya. Siap? Sehat? Sehat. Presentasi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Agus Santoso hadir. Terus Ahmad Agustion sakit. Terus Ardiansyah hadir. Kemudian Arya Maulana Arya hadir. Kemudian Wisnu sakit. Oke. Kemudian Zainal Mustaqim yang terakhir hadir ya. Berarti yang tidak berangkat itu ada berapa anak? Ada 5 anak ya? Oke. Pada sakit semua sama izin seperti itu ya. Kita akan membahas materi tentang penyesuaian diri. Tentang penyesuaian diri itu diharapkan nanti siswa itu mampu mempererat dengan persahabatannya. Di sini kalian kan baru kelas 1 seperti itu ya, jadi masih belum terlalu dekat dengan temannya. Diharapkan nanti dapat mempererat dengan persahabatan dengan teman sebaya dan bersikap positif terhadap penyesuaian diri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bersikap positif dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah terutama karena kalian kan dari hari Senin sampai Sabtu itu kan di sekolah penjualan. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada kaitannya sama penyesuaian diri. Jadi setiap manusia itu dilahirkan secara berbeda-beda. Baik itu kembar pun bahkan pasti memiliki perilaku yang berbeda juga. Begitupun dengan kaitannya dengan penyesuaian diri. Tentunya tiap individu itu memiliki cara penyesuaian diri yang berbeda-beda. Ini kan kalian kan ada kaitannya. Kalian mulai pindah dari SMP menuju SMA. Tentunya kan ke lingkungan yang baru. Nah, cara penyesuaian tiap individu itu berbeda. Sebelum itu, di sini Ibu memberikan sebuah ice breaking biar kalian lebih semangat untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Gitu ya? Oke. Sekarang lihat sini. Kelihatan nggak ini? Gambarnya kelihatan? Oke, sekarang yang nomor 1. Gambar apakah yang kalian lihat? Burung. Bisa burung. Ayo, budayakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Siapa dulu? Siapa namanya? Sahrul. Silakan, Rul. Burung, Bu. Burung. Kemudian tadi Zainal, silakan. Pohon. Selanjutnya siapa lagi? Silakan yang Gus. Pekarangan. Bagus sekali. Kemudian tadi nomor 1 ya. Kalian lihatnya apa? Terus yang kedua, bisakah kalian menemukan gambar orang dalam satu gambar ini? Gambar orangnya kelihatan nggak? Ayo bisa lihat juga. Kelihatan, Bu. Lihat orang mana? Coba tunjukkan dari mana? Gak apa-apa ditunjuk nggak apa-apa. Ini, Bu. Dari mana? Hidung. Hidung. Ini kayak rambut itu, Bu. Kayak rambut. Ini Oke. bahu. Bahunya. Bahu, ini lengan, Bu. Oke. Kelihatan semuanya ya? Untuk jawaban yang pertama itu seperti yang disebutkan sama Sahrul, Zainal, sama Agus itu bisa apa aja kalian bisa sebutkan dari burung, pohon ataupun pekarangan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua bagus sekali tadi yang ditunjukkan sama Sahrul itu ya, dari yang dilingkari dan dikasih tanda panah itu gambar orangnya. Itu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian, nah di sini kegiatan yang harus kalian lakukan selanjutnya nih, kegiatannya. Ya,
Ireng. Ireng. Ini karena ireng semua. Arjuna gitu ya. Oke, selanjutnya ada kelompok 3 itu kelompok Bima. Coba silakan kelompoknya siapa aja? Hamzah, Ardi, sama Irfan. Kelompok 4 itu Bagong. Ayo ya, terkait dengan permasalahan ini. Ada berita tentang psikolog Yulika tentang kenakalan remaja itu dimulai dari proses penyesuaian Yulika. Menurut kalian itu nanti kalian diskusikan tentang permasalahan. Nah ini prosesnya udah. Jadi di sini kalian lihat ya. Berikut permasalahan yang akan dibahas dan didiskusikan terkait dengan penyesuaian diri. Kemudian kalian diskusikan permasalahan tersebut. Carilah faktor apa saja yang menyebabkan masalah tersebut itu timbul. Seperti itu, paham? Ya, silakan kalian diskusikan. Nanti ditulis untuk hasil diskusinya itu di kertas lembaran yang tadi ibu ibu kasihkan seperti itu. Silakan diskusinya dimulai. Yuk, silakan. Ayo didiskusikan sama kamunya. Apabila ada pertanyaan nanti silakan tanya ke ibu ya. Tapi ingat tanyanya harus tunjuk tangan terlebih dahulu. Siap? Siap. Oke. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya ya. Dicatat, jangan lupa. Ya, karena ini metode kali ini itu ibu pakainya itu problem based learning. Jadi ada suatu masalah yang kalian bahas ini dan kalian diskusikan. Yang pertama yang didiskusikan itu faktornya, yang kemudian yang kedua kira-kira untuk meningkatkan meningkatkan penyesuaian diri, keterampilan menyesuaikan diri itu dengan apa? Oke, udah ya, selesai ya. Kelompok mana dulu yang mau maju? Ayo, Sarul, tadi yang mau maju Sarul. Nih, dengerin ya, yang lain dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syahrul Ramadan dari kelompok Yudhistira. Atau kelompok 1 akan menerangkan faktor penyebab penyesuaian diri. Yang pertama, keadaan fisik. Keadaan fisik dapat mempengaruhi penyesuaian diri beserta titik yang membuat siswa merasa malas dan akhirnya menutup diri. Yang kedua, hubungan dengan orang tua dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, keadaan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Terus kita akan memberikan cara penyesuaian diri yang baik dan benar. Yang pertama, memahami diri sendiri baik kelebihan maupun kekurangannya. Jadi kita harus memahami diri sendiri kita, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Terus mempelajari lingkungan sekolah dengan baik. Jadi kita harus mempelajari lingkungan sekolah dengan baik. Lingkungan kita ini caranya harus bagaimana, dan kita bergaul itu dengan siapa. Mungkin itu saja dari kami kelompok 1 atau kelompok Yudhistira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya presentasi dari 4 kelompok ini ya. Iya. Super sekali jawabannya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, ada faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri seperti yang kalian sebutkan. Ada yang bilang ada faktor dari dalam diri, terus kemudian ada faktor eksternalnya. Nah, ini di sini Ibu jelaskan ada konsep psikogenik.
itu kaitannya dengan hubungan kalian, sama juga dengan hubungan kalian dengan orang tua terutama. Nah, orang tua ini kan harusnya lingkungan pertama kalian ketika dilahirkan, pertama ketemu dengan orang tua, lingkungannya, lingkungan keluarga seperti itu. Nah, kemudian ada iklim intelektual dari keluarga, dan ada iklim emosional keluarga. Pola emosional dari keluarga, ketika orang tua itu mempunyai pola asuh yang keras, otomatis siswa tersebut juga akhirnya memiliki kepribadian yang hampir sama seperti orang tua. Seperti kata pepatah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu. Kemudian ada sosio-psikogenik. Di sini ada hubungannya, kaitannya dengan sekolah, karena sekolah itu juga yang nomor 2 ketika kita terjun di dalam lingkungan sosial. Yang pertama ada hubungan peserta didik, kemudian ada intelektual sekolah. Adapun keterampilan untuk menyesuaikan diri ini merupakan satu kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada beberapa kiat-kiat untuk keterampilan menyesuaikan diri. Seperti yang kalian sebutkan tadi, untuk cara menyesuaikan diri seperti itu. Ini hampir sama. Temukan diri sendiri dan tetaplah pada kepribadian sendiri. Maksudnya, kalian harus dapat menemukan diri sendiri itu, personalnya kalian itu seperti apa, gitu ya. Dan harus tetap pada diri sendiri. Jadi jangan bahasanya ya, ikut-ikutan sama temennya, jadi orang yang pelin-pelan, ya, pelin-pelan katanya. Kemudian berpikir positif. Berpikir positif atau positif thinking. Jadi ketika kalian ada dalam lingkungan sosial, baik keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat, harus dapat berpikir secara positif thinking seperti itu. Kemudian ada berpikir dan berterima kasih. Kalau masih kita punya pikiran, kita harus dapat berpikir secara aktif juga ya. Otak itu lebih digunakan. Betul. Jangan main game terus, betul. Kemudian berterima kasih. Di sini berterima kasihnya itu kita hidup di dunia ini harus berterima kasih kepada Oke. Oke, udah paham semua berarti ya? Iya. Oke. Kegiatan selanjutnya kita sudah membahas tentang materi, kalian sudah berdiskusi juga. Nantinya ini ibu bagikan untuk lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian isi secara individu ya. Nanti untuk forum ada di grup WA, nanti ibu kirim link untuk mengisi lembar evaluasi proses dan hasil. Nanti kalian isi. Kita tadi sudah membahas semuanya dalam kegiatan sehari. Kegiatan universitas kali ini kita akan akhiri. Tapi ibu minta kalian untuk memberikan kesimpulan dari kegiatan pada hari ini. Silakan siapa yang mau. Kesimpulan dari semua kegiatan. Ya, kesimpulannya kita bisa belajar tentang penyesuaian diri. Yang awalnya kita semua tidak tahu materi ini, kita jadi tahu. Kita semua juga berterima kasih pada Bu Silvia Ayu karena telah memberikan materi ini dengan baik, dan kita pun bisa menerimanya ya. Walaupun kadang ya, intinya kita juga berterima kasih. Ini materinya sudah dibagikan ke kita. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sekian dari ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.